di sini gue nggak sendiri karena gue ditemani oleh dua partner gue yaitu Jovan Dan gue Ferlin. Nah, di sesi podcast kali ini gue bakal bahas seputar intensitas dalam menggunakan ojek online. Tanpa berlama-lama lagi, gue bakal tanya ke mereka. Gue mau nanya dong, kalian biasanya itu pakai ojek online apa sih? kalau gue dari dulu udah Grab sih. Kalau gue 50-50, mana yang lebih murah? Apa tuh 50-50? Kalau nggak Grab ya Gojek. Kalau disuruh pilih Grab apa Gojek? Kayaknya Grab sih, soalnya akhir-akhir ini lebih murah. Berarti sama ya kayak Jovan Grab. Ya. Karena kalian pilihnya Grab, gue bakal ngebahas SCG di Grab juga. Oke. Kalian berapa lama sih pakai Grab? Kalau gue udah dari dulu pakai Grab ya, dari SMP sih. Ya kurang lebih 7 tahunan lah. Wah, lama banget Iya. ya, gila. Oke. Terus kalau gue kan SMP diantar orang tua, jadi baru akhir-akhir ini karena ngekos, jadi nggak ada kendaraan, jadi mau nggak mau harus pakai Grab. Lebih praktis juga ya. Iya, betul. Sekarang gue mau tanya nih, alasan kalian kenapa sih lebih memilih untuk memakai Grab dibandingkan kompetitor lainnya gitu? Kalau gue sih pertama karena harganya akhir-akhirnya lebih murah, terus Iya, secara betul. UI UX-nya juga lebih user friendly menurut aku. Mudah ya dalam menggunakannya gitu. Kalau gue dari dulu Grab sih, terus karena dari dulu kan ada promo-promo tuh, banyak kan promo-promonya. Jadi ya sampai sekarang pakai Grab terus, gitu. Biasa kalian pakai Grab itu dalam seminggu berapa kali sih kalau boleh tahu? Kalau dulu gue pas SMA hampir tiap hari ya, soalnya kan pulang pergi naik Grab terus. Nah kalau sekarang sih udah jarang, paling buat Grab food doang sih, ya 3 kali atau 1 kali sampai 3 kali lah seminggu buat Grab food. Sih. Kalau Ferry, Kalau gue karena GrabFood-nya itu setiap makan, itu GrabFood jadi hampir setiap hari. Terus kalau buat ke kampusnya ya tergantung ada jadwal kuliah kapan, pakai Grab. tapi bisa nggak sampai setiap hari gitu? Iya, tiap hari. Tiap hari ya. Bisa tiap hari. Nah, gue melihat intensitas kalian ya dalam menggunakan Grab kan cukup sering ya. Kira-kira apa sih benefit yang kalian dapetin nih dalam menggunakan Grab? Kalau benefit, jadi kalau di Grab itu kan ada plan-plannya kan, ada Gold, Silver, Platinum dan lain-lainnya. Kalau gue tuh udah sampai plannya tuh udah sampai Platinum karena gue sering lah dulu sampai sekarang ya sering gitu, jadi udah Platinum, jadi udah sama Grabnya dikasih benefit tersendiri kayak dapat driver yang lebih cepet, terus OVO poinnya dibanyakin gitu loh, rewardnya dibanyakin, terus promo-promonya dikasih juga lebih banyak. Bisa banget sih itu. Gue baru tahu ya kalau bisa kayak gitu. Kalau menurut gue sih benefit yang gue dapetin itu pas ada fitur ini loh, jadwalkan pesanan. Karena gue anaknya agak-agak nggak disiplin ya, kadang-kadang tuh kuliah itu ngaret-ngaret baru pesan Grab dan tahu-tahu nggak datang nih abang Grabnya. Nah kalau misalnya ada jadwalkan pesanan itu kan kita jadi bisa jadwalin mau pergi kuliah jam 9, jam 7 itu drivernya bakal di online datang dan kita juga online ke kampusnya. Jadi lebih enak lah ya, jadi atur dulu gitu waktunya yang jadi saya. Oke, mungkin boleh sebutin kalian 2 fitur yang menurut kalian tuh menarik di aplikasi Grab. 2 fitur ya, kalau 2 fitur mungkin yang pertama Grab Food sama OVO Point sih kalau gue. Oke, Ferry. Kalau gue fitur yang nanam pohon sama fitur yang kalau kita pesen makanan tuh bisa ngundang teman buat pesen bareng. Alasannya kenapa tuh? Kalau Grab Food ya gue kan demen makan, jadi ya udah pesennya lewat aplikasi aja gitu, nggak usah repot. Kalau dulu kan belum ada aplikasi Grab gini, susah kan, mesti beli makanan di luar gitu. Kalau sekarang tinggal pesen lewat aplikasi, driver datang, sampein makanannya udah. Ini ya, Iya. stop solution lah ya. Jadi Sama kalau OVO Point, ya dengan adanya OVO Point ini kita bisa dapat layanan gitu dari Grabnya. Jadi kalau misalkan kayak sekarang ini ya, OVO Cash kita tuh kurang, terus OVO Point kita tuh ternyata lebih itu bisa bergantinya gitu ya. Kalau dari Ferry, Ya kalau gue sih suka fitur yang nanam pohon itu karena akhir-akhir ini nih sebagai milenial muda ngerasa cuaca makin panas ya. Ngerasa kalau kayaknya tuh efek rumah kaca di Indonesia itu sudah kayak makin parah. Nah
gimana, dari dalam hati kita pasti kita pengen dong kayak bisa melindungi, membantu lah buat melindungi lingkungan ini. Nah, di fitur nanam pohon itu kita bisa sekalian mesen Grab, sekalian nyumbang 200 atau 500 perak gitu kalau nggak salah buat nanam pohon. Nah, kalau yang fitur yang kedua yang aku suka itu undang teman buat bisa sharing mesen menu di Grab. Jadi misalnya sekalian, karena kadang-kadang kayak misalnya kita lagi lagi ngumpul, terus kayak bingung nih mau mesen apa nih, Kelly makan apa, Haru makan apa gitu kan. Nah, mendingan di share aja linknya, jadi semuanya bisa mesen menu yang mereka suka Kasih masing-masing. mudah lah ya, Iya, supaya gitu fitur banget. ini gitu. Oke. Nah, kan gue udah tahu misalkan dari kalian gitu ya, kalian lebih sering pakai GrabFood atau GrabBike atau GrabCar gitu ya. Tapi gue mau cerita nih, kalau misalkan gue tuh pernah loh pesen GrabBike yang datang motor listrik. Oh iya, gimana ceritanya? Jadi gini guys, jadi waktu itu tuh gue pernah pesen GrabBike dari apartemen gue ke tempat extension lah gitu. Ya, gue pesennya GrabBike waktu itu. Nah, ya gue pikir kalau misalkan pesennya GrabBike, ya yang datang kan motor konvensional ya, Iya. yang kita gitu. Tapi pada saat gue cek lagi, kok Grab elektrik yang datang gitu. Jadi kayak itu menurut gue tuh salah satu new experience sih selama gue menggunakan Grab gitu. Emang asik sih kalau misalnya pakai Grab elektrik itu udah nggak polusi suara, nggak polusi asap ya. Bener. Menurut aku bagus banget sih. Iya, terus juga lebih enteng gitu kan kalau Mhm. naik motor listrik gitu. Ya jujurnya karena kayak menurut gue nih ya, kalau misalkan naik motor listrik itu selain tadi gue bilang punya new experience sendiri, ya kayak apa ya, biasa kan kalau kita naik motor pada umumnya ya atau motor konvensional tuh kayak ada bunyinya, ada bebawanya gitu, luas segala macam. Tapi kalau misalkan pada saat itu gue pakai motor listrik gitu ya, di bawah motor listrik tuh kayak enteng banget, kayak bahkan gak ada suara, jadi kayak dibawa terbang gitu loh guys. Oh iya iya. Jadi kayak makanya kayak itu pengalaman yang tak terlupakan lah. Gue juga pengen tahu naik motor listrik kayak gitu. Iya, gue juga pengen nyobain sih. Nah, kan dari tadi gue udah tahu gitu kan ya, maksudnya pos dari kalian dalam menggunakan Grab elektrik ini gitu. Ya. Nah, pasti kalian penasaran dong kalau misalkan point of view dari drivernya langsung. Jadi ya udah tanpa berlama lagi, kita langsung aja play videonya. Kalau Bu, saya ingin bertanya sedikit nih kepada Ibu sebagai driver motor listrik, boleh? Iya boleh. Saya sudah berapa lama bermitra di Grab? Saya dari tahun 2019 bulan Maret. Kira-kira kalau kesal apa nih Ibu sebagai Ibu menjadi driver Grab elektrik? Elektrik atau biasa? Yang elektrik. Elektrik. Kalau yang elektrik ya satu ya, mungkin kalau masalah baterai bawa pengantaran jauh, orderan jauh, mungkin ya kita bisa numpang ngecas di BC kayak gitu, atau kita bisa tukar baterai. Kalau daerah sana Jakarta Barat sana ke Tomang gitu. Kalau kita bawa daerah ke yang BSD TPI Cakung gitu. Kira-kira perbedaan apa nih yang Ibu rasakan ketika menggunakan motor konvensional dengan motor elektrik? Sangat beda jauh ya. Kalau motor biasa itu kan dia bisa ngebut gitu kan. Iya. Kadang penumpang minta buru-buru, kita bisa. Kalau elektrik kan nyalip aja susah karena dia nggak ke bawah tarikannya. Menurut Ibu lebih prefer motor konvensional atau motor listrik? Ya sebenarnya sih motor konvensional ya. Karena motor udah dijual jadi ya terpaksa pakai motor listrik gitu. Untuk pro dan kontranya sendiri dari menggunakan motor konvensional dan motor listrik apa aja Bu? Kalau motor listrik ya, kita kan kalau motor listrik kan nyewa nih, Iya. sehari 50.000. Ya jadi kalau kita sehari nggak kebayar itu nunggak 2 hari, nunggak ke 3 hari kita nggak dikasih orderan, disuspend dari sananya. Ya kalau dari motor biasa kan kita mau sakit mau apa bisa istirahat kan, Oh, iya. karena itu motor kita sendiri gitu. Kalau motor listrik itu harus disuspend ya? Bu? Suspend 4 hari motor dimatiin dari pusat gitu, karena dia kan hidupnya dari HP, aplikasinya nyambung ke HP kayak gitu. Untuk selanjutnya biasanya di mana dan bagaimana cara mengisi daya motor listrik?
Kalau malam ya di rumah ya, ini kan pengisian 5 jam, jadi mau tidur sambil ngecas gitu. Besok pagi kan udah full, Iya. baru narik. Kalau di jalan ya tuker baterai gitu. Kalau enggak numpang ngecas di Indomaret atau di basecamp. Gitu aja. Iya. Sekian dari saya, pertanyaan saya Bu. Iya. Kurang lebih mohon maaf. Ya, terima kasih. Nah, jadi tadi itu merupakan video interview dari salah satu pengguna Grab elektrik ya. Jadi Bu Rahayu ini merupakan driver Grab elektrik, di mana beliau sudah menggunakan Grab elektrik ini kurang lebih 5 bulan ya, bulan Juli ya. Gitu. Nah, jadi sekarang gue mau tanya-tanya lagi nih ke kalian. Gimana sih tanggapan kalian setelah tahu point of view dari drivernya langsung nih dalam menggunakan Grab elektriknya? Kalau menurut gue dulu ya, program ESG Grab ini udah oke banget, dimana dengan program ESG ini gak hanya driver, tapi kita yang juga menggunakan Grab elektrik ini bisa sama-sama membantu memproteksi lingkungan. Penggunaan Grab elektrik ini menurut aku oke banget, karena gak hanya menghemat sumber daya energi yang gak terbarukan yaitu BBM, tapi juga ngurangin polusi udara dan juga ngurangin CO2, dimana CO2 ini ya hal yang bikin bumi itu makin lama makin panas. Kalau gue sih setuju sih sama Ferry. Cuma kalau kurangannya ya mungkin kan kalau Grab listrik ini kan pakai baterai. Iya. Nah kalau repotnya itu kalau misalnya habis baterai tiba-tiba di jalan, jadi mesti ganti-ganti ke shelternya gitu. Terus belum lagi kalau emang baterainya itu lagi kosong misalnya, dia mesti numpang di minimarket buat ngecas gitu, ya kan? Terus sama satu lagi itu ada, setahu gue tadi ibunya itu ada ngomong kalau dia sewa 50.000 per hari, 50.000 per hari. Nah kalau dia nggak bisa nutupin itu, dia nunggak nih di next day-nya. Nah kalau udah sampai 3 hari kayak gitu, Grab ini suspend. Itu sih yang bikin jadi kendalanya buat driver sih menurut gue. Karena kan nggak, misalnya sakit atau bisa lagi hujan gitu loh, dan nggak bisa narik penumpang gitu kan, kasihan driver. Gitu sih. Ini ya maksudnya ribet ya, maksudnya main gambling juga lah ya, Iya. misalkan dari sisi drivernya gitu. Nah, kira-kira dari kalian nih ada nggak sih saran terkait masalah yang dialami oleh drivernya, atau dalam hal ini ya driver Grab elektrik? Kalau menurut gua program ESG ini udah cukup baik, tapi memang supaya benar-benar bisa membantu driver dan juga untuk membantu proteksi lingkungan, menurut aku yang harus ditingkatkan itu adalah fasilitas-fasilitasnya. Karena seperti yang tadi kita dengar dalam video, kalau misalnya ibu ini kalau misalnya mengambil pengantaran yang jauh itu harus benar-benar pinter-pinter buat nyari shelter-shelter ataupun basecamp buat numpang isi baterai motornya. Menurut aku kalau misalnya di jalan terus ternyata masih jauh tuh bakal sangat merepotkan sih. Berarti dia disediakan kayak stasiun khusus gitu lah ya. Kalau dari Jokan? Nah kalau dari gua, setahu gua itu ya, kalau motor listrik itu cuma 80 km per jam doang kecepatannya. Nah jadi kalau misalnya lagi buru-buru, penumpangnya lagi buru-buru kan repot juga kan. Ya mungkin kalau dari gua bisa ditambah lagi kecepatannya gitu, tapi masih di sistem yang safety gitu. Sama mungkin kebijakan-kebijakan yang 50.000 per hari itu, yang kan kalau 3 hari kena suspend itu mesti dipertimbangkan lagi sih sama Grabnya, karena ya itu tadi kasihan drivernya kalau misalnya nggak dapat. Benar banget tuh. Wah, nggak berasa ya kita tuh udah ngebahas SCG di perusahaan Grab itu kurang lebih 10 menitan ya. Nah, Gitu. Ternyata emang di perusahaan Grab itu udah mewujudkan program SCG itu ternyata salah satunya dengan menyediakan ini ya fitur Grab elektrik, dan itu which is bagus karena ya dapat mengurangi BBM juga gitu kan, dan memang ya bagus juga. Cuman ya setelah kita tahu gitu ya, maksudnya emang point of view dari drivernya sendiri bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Grab itu ternyata kurang wise gitu ya. Maksudnya mungkin dari perusahaan Grab tuh bisa di mengevaluasi lagi gitu kebijakan bagi para driver. Nah, semoga kedepannya tuh para driver itu bisa enak lah, jadi win-win solution lah ibaratnya gitu ya.
Oke guys, thank you banget lo ya udah mau hadir di podcast kali ini. Thank you banget Angel for Thank having you. us. Seru banget loh. Yes, you're welcome guys. Jadi oke, gue Angel pamit undur diri dari sesi podcast kali ini. Sampai jumpa di sesi podcast selanjutnya. Bye bye.